sudah diakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terluas nomor 1 di dunia, yang dimana sebagian wilayahnya merupakan perairan, ditambah dengan suku budaya, suku bangsa, serta iklimnya yang tropis. Indonesia juga dikenal dengan sebutan poros maritim dunia, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa dari wilayah lautnya yang luas, tentu dengan potensi sumber daya laut di dalamnya. Kemudian dari posisi geografis yang strategis, seperti yang kita tahu Indonesia terletak di 2 samudra, 2 benua, dan melewati garis khatulistiwa, serta jalur perdagangan dan juga industri pelayarannya. Horas, maju-maju, jua-jua, yahoo, ahoy, salam Duta Maritim. Halo sahabat Aspeksindo, perkenalkan saya Nabila Mutiara Putri berasal dari Medan, Sumatera Utara. Video yang saya bawakan di sini akan bertema terhadap potensi maritim, dan daerah yang akan saya bahas di sini adalah salah satu dari wilayah Sumatera Utara yang dinamakan Tanjung Balai, lebih tepatnya di Pelabuhan Teluk Nibun, Tanjung Balai Asahan. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor perikanannya, karena sekitar 75% ataupun 2/3-nya merupakan wilayah perairan. Nah, dengan luas perairan tersebut tentunya merupakan salah satu kekuatan ataupun aset Indonesia agar bisa menjadikan potensi yang penting dan dipelihara serta ditingkatkan lagi kualitasnya. Tanjung Balai Asahan merupakan satu-satunya pelabuhan penumpang tujuan luar negeri di Sumut dan Aceh, juga bergerak di bidang kargo ke Malaysia. Tanjung Balai dikenal sebagai kota kerang karena hasil terbesar dari potensi lautnya adalah kerang. Menurut website PIPP atau Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, kondisi pelelangan kelompok ikan di Tanjung Balai 95,4% produksi ikan pelagis kecil, 3,4% ikan pelagis besar, 0,6% ikan demersal, 0,3% cumi-cumi, dan total hasil tangkapan ikan tahun 2023 sejumlah 202,97 ton. Nilai produksi ikan sejumlah 5.556.259.000. Keunikan kemaritiman. Kemaritiman adalah segala yang berhubungan dengan laut, meliputi memancing, pertahanan, wisata bahari, dan lain-lain. Keunikan kemaritiman bisa kita manfaatkan potensinya apabila bijak dalam melestarikannya. Dimulai dari wisata bahari Indonesia yang luar biasa kekayaannya, kualitas biota laut yang segar, keberagaman jenis biota laut, terumbu karang yang menjadi sumber makanan, ekosistem biota yang sehat, pertahanan wilayah teritorial yang aman, proses ekspor-impor yang meningkat, wilayah laut yang luas yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara dan kebutuhan protein masyarakat. Di bidang perikanannya, pengolahan hasil tangkapan ikan diperlukan untuk menjaga kualitasnya. Salah satunya dengan melakukan pengolahan ikan di pabrik agar lebih fresh untuk didistribusikan ke pasar, memprosesnya dengan melakukan pembekuan penyimpanan di lemari es, guna untuk mempertahankan mutu ikan dan menjamin keselamatan konsumen. Untuk rumput laut, bisa diolah menjadi nori seaweed, atau dikenal juga dengan rumput laut yang dikeringkan. Bisa menggunakan cara tradisional dengan pengeringan dari matahari ataupun oven dalam keterbatasan alat, atau dengan cara yang modern yaitu dilakukan di pabrik-pabrik dalam skala besar lalu didistribusikan kepada penjual. Bisa dijadikan bahan makanan dan bagian kosmetik. Teknik dalam pemotongan ikan tuna besar dimulai dari memotong bagian kepala dengan memiringkan posisi ikan, lalu iris bagian keras pada tulang belakang tuna, kemudian potong daging tuna. Untuk yang terakhir, filet daging tuna sebelum menyimpannya di lemari es agar terjaga kualitasnya. Masuk ke potensi wisata bahari, yaitu bentuk wisata yang memanfaatkan potensi lingkungan alam bahari seperti speedboat, diving, sky air, dan lain-lain. Dengan keberadaan banyaknya pulau di Indonesia ini, bisa kita manfaatkan wilayah pantainya yang tentunya bisa terjadi peningkatan di bidang pariwisata.
Membangun hutan mangrove bisa menjadi salah satu contohnya dengan mempromosikan atau mengenalkan seluruh potensi kekayaan ataupun keindahan maritim di seluruh pesisir negara Indonesia. Saya, sebagai salah satu peserta seleksi Sekolah Duta Maritim Indonesia 2023, berharap agar Indonesia bisa meningkatkan sisi kemaritimannya dan juga kualitas perikanannya, mulai dari kesadaran masyarakat terhadap sampah hingga ke pelayarannya, serta mengatasi problem perikanan kita seperti berhenti melakukan illegal fishing dan sebagainya. Karena kita semua, para generasi muda, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam, agar dikenal dunia potensi kemaritimannya. Keingintahuan saya terhadap dunia kemaritiman membimbing saya agar mengikuti Sekolah Duta Maritim Indonesia 2023 dengan tujuan dan harapan agar saya bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dalam berkontribusi meningkatkan potensi Indonesia terfokus di bidang kemaritimannya dan menghubungkannya dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini tentunya. Saya, Nabila Mutiara Putri, Medan, Sumatera Utara, siap mengikuti Sekolah Duta Maritim Indonesia 2023. Kita pemuda, kita maritim.